Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Xiaoyu diserang oleh dewa kematian dengan tali dari kekuatan hukum kematian. Xiaoyu menggunakan pelindungnya. Dewa kematian mengatakan, kalau saja si tua Ming itu muncul, mungkin dia harus sedikit memaksanya. Dewa kematian sangat yakin dengan kemampuan Xiaoyu ditambah dengan pedang yang dia gunakan, tidak akan bisa melawan dewa kematian. Serangan dewa kematian terus diluncurkan ke arah Xiaoyu. Xiaoyu bergumam, dalam wilayah dewa spiritual kematian, dia hampir tidak bisa mengaktifkan energi hukumnya sama sekali. Xiaoyu memikirkan cara agar bisa melawannya. Saat Xiaoyu mencari cara, tiba-tiba pelindung yang digunakan berhasil dihancurkan oleh serangan dewa kematian. Xiaoyu pun terkena serangan yang membuat kekuatannya melemah. Tangan dan kakinya berhasil diikat. Dewa kematian senang melihat Xiaoyu berhasil dikalahkan. Xiaoyu menjadi lemah. Mendengar Xiaoyu meremehkan kekuatan dewa kematian, membuatnya marah dan mencambuknya. Dewa kematian berkata, kalau Xiaoyu meminta ampun dan memanggil sebajingan Ming itu, mungkin dia akan mengampuninya. Xiaoyu pun tidak menuruti perintah dewa kematian dan menghinanya. Dewa kematian menjadi semakin kesal. Dia kembali meluncurkan serangannya. Serangan itu menembus tubuh Xiaoyu. Melihat Xiaoyu kesakitan membuat dewa kematian sangat senang. Xiaoyu berkata, kalau dewa kematian berani, bunuh saja Xiaoyu. Dewa kematian menjawab, kalau membunuh Xiaoyu secara langsung akan menjadi membosankan. Lebih baik dia menyiksanya. Hanya dengan melihat ekspresi kesakitan Xiaoyu, membuat dewa kematian bisa membalaskan dendamnya selama bertahun-tahun. Begitu dewa kematian selesai menyerap para ahli demigod dan memulihkan tubuhnya, dia akan membawa Xiaoyu sambil mencari bajingan tua Ming. Dewa kematian akan memastikan mereka semua jatuh ke dalam keputusasaan yang kekal. Dewa kematian pun tertawa. Dari tangan yang sebelumnya menggencet Nili, tiba-tiba mengeluarkan cahaya. Kemudian muncul ledakan dan pilar cahaya. Hal itu membuat dewa kematian terkejut. Dia sangat yakin kalau sudah memeriksa. Dalam tangan itu hanya ada hukum kematian. Seharusnya Nili sudah mati. Nili berkata, kalau dewa kematian tidak salah memeriksanya. Karena yang tadi itu adalah hukum kematian milik Nili. Dewa kematian tidak percaya kalau Nili berhasil menguasai hukum kematian. Nili berkata, kalau menguasai hukum kematian tidak begitu susah. Dan menyuruh dewa kematian bersiap-siap untuk mati. Dewa kematian memberi pernyataan kalau dia adalah dewa kematian yang asli. Dia sangat marah karena Nili berani merebut hukum kematian. Nili pun diserang oleh dewa kematian dengan kekuatan hukum kematian. Serangan itu pun berhenti, yang membuat dewa kematian terkejut. Nili berkata, kalau dewa kematian sekarang bukanlah dewa spiritual kematian. Begitu percikan dewanya hancur, dewa kematian tidak akan bisa melukai Nili. Hukum kematian akan cenderung memilihmu hanya karena pemahamanmu lebih mendalam daripada dewa spiritual yang lainnya. Tapi begitu seseorang lebih dalam memahami hukum kematian daripada kamu, maka kekuatan hukum juga akan mengubah keputusannya. Intinya, pemahaman Nili soal hukum kematian sudah jauh melebihi dewa kematian saat ini. Karena itu, percikan ilahi dewa kematian sudah direbut. Mendengar yang dikatakan Nili, dewa kematian menjadi marah. Dia menyerang Nili secara membabi buta. Dia tidak percaya kalau Nili bisa melebihinya. Nili berkata kalau dewa kematian hanyalah jangkrik dalam bumbung. Dia hanya bisa melihat dunia dari dalam. Dan tanpa diketahui, ada seseorang di luar sana yang mengamatinya. Dewa kematian menanyakan apakah Nili juga berasal dari alam tersebut. Nili bertanya balik, apakah dewa kematian juga tahu tentang alam itu? Sepertinya, penguasa alam nether tidak pelit ilmu pada dewa kematian. Dewa kematian tidak terima dan ingin membunuh Nili. Nili berkata, kalau itu percuma. Kekuatan dan kendali hukum kematian milik dewa kematian sudah sirna. Tali yang mengikat Xiaoyu juga rusak. Pada akhirnya, Xiaoyu berhasil terbebas dari ikatan dewa kematian. Xiaoyu langsung mengganti pakaiannya. Dia bergumam, Xiaoyu tidak menyangka kalau Nili bisa memojokkan dewa spiritual kematian. Meskipun kultivasi Nili hanya peringkat emas hitam, tapi dia sudah jauh melebihi Xiaoyu dalam beberapa aspek kultivasi. Ayah Xiaoyu pernah mengatakan, kalau ada aspek tersembunyi dari kultivasi untuk setiap hukum di dunia kecil. Dan sekarang, Nili sudah memahami ketiganya. Selangkah lagi, dia bisa menjadi dewa spiritual. Kalau dia datang ke sakti bulu ilahi, masa depan tingkat kultivasinya
bakalan lebih tidak bisa dibayangkan. Dalam ranah jiwa Nili, dia melihat hal yang sama seperti sebelumnya. Para roh iblis di dalam ranah jiwanya sudah menyerap kekuatan hukum baru. Kekuatan hukum kematian bergerak di dalam ranah jiwa Nili, kemudian masuk ke roh iblis bayangan Nili. Roh iblis tersebut mendapat kekuatan hukum kematian. Di luar ranah jiwa Nili, terlihat Nili akan menghabisi Dewa Kematian dengan menghancurkan jantungnya. Dewa Kematian pun masih tidak terima. Dia tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Terlihat seperti bayangan muncul. Dia terbatuk dan mulai menghilang. Makam kuno dan kerangka yang menjaga makam tersebut mengeluarkan cahaya merah. Nili bergumam. Para dewa spiritual tersebut saling bertarung selama berjuta-juta tahun. Tapi mereka hanyalah bidak catur di dalam dunia kecil. Orang yang terkuat sesungguhnya adalah orang yang menciptakan dunia kecil ini. Xiaoyu terbang mendatangi Nili. Nili menanyakan keadaan Xiaoyu. Xiaoyu berkata kalau dia tidak apa-apa, dan dia sudah mengkonsumsi eliksir. Dia sangat berterima kasih kepada Nili karena sudah menolongnya. Nili mengatakan kalau dia hanya menyelamatkan dirinya. Nili menanyakan kenapa Xiaoyu tidak melepas pakaian kotor sebelumnya sebelum mengenakan pakaian baru. Nili pun menjadi penasaran dengan hal itu. Xiaoyu mengatakan kalau itu terserah padanya. Para ahli yang mereka selamatkan menghampiri mereka berdua. Mereka semua mengucapkan terima kasih atas pertolongan yang diberikan Nili. Dari para ahli tersebut ada yang berasal dari keluarga Dragon Chan, dan juga ada yang berasal dari klan Roh Api. Mereka semua berterima kasih dan siap membantu Nili. Xiaoyu mengatakan kalau mereka semua adalah para ahli peringkat demigod dari keluarga besar di alam Nether. Mereka semua berhutang budi kepada Nili. Nili pun sangat senang bisa menolong mereka semua. Mereka pun menanyakan kepada Nili, apakah ada yang bisa mereka bantu untuk Nili? Nili pun mengatakan kalau dia sebelumnya sempat ada masalah dengan keluarga Wugui dan Serikat Kegelapan dari kota Batu Hitam. Mendengar yang dikatakan Nili, mereka semua akan membantu Nili mengurus masalah tersebut. Nili pun mengucapkan terima kasih kepada mereka semua. Xiaoyu bergumam, dengan peringkat demigod sebanyak ini, keluarga Wugui dan Serikat Kegelapan bakalan dalam masalah. Dengan bakat yang Nili tunjukkan kepada mereka, kenapa ada keluarga yang berani mengusiknya? Berpindah ke tempat lain, terlihat banyak ledakan terjadi. Kerangka penjaga makam sudah berhasil dihancurkan oleh para ahli yang bertempur melawan kerangka tersebut. Percikan ilahi dari tengkorak tersebut pun keluar. Para ahli itu saling berebut. Salah seorang ahli mendapatkannya. Dia sangat senang karena akan menjadi dewa spiritual kematian yang baru. Percikan ilahi itu meleleh. Ahli itu masih kebingungan. Kemudian, makam kuno itu juga mulai menghilang. Mereka berpikir, apakah itu semua adalah ilusi? Mereka sudah tertipu. Berpindah ke Nili. Dia sedang berpisah dengan para ahli yang ia selamatkan dalam makam kuno. Para ahli itu pun pergi. Kini, hanya tinggal Xiaoyu dan Nili. Xiaoyu juga akan pergi. Nili pun mengucapkan salam perpisahan. Xiaoyu bergumam, padahal mereka berdua sudah melewati situasi hidup dan mati. Tapi sikap Nili masih saja datar. Xiaoyu bertanya, apakah Nili ikut dalam pemilihan murid penguasa alam Nether? Nili pun mengatakan kalau dia akan ikut. Kemudian, Xiaoyu mengatakan kalau mereka akan bertemu lagi nanti. Xiaoyu yakin kalau Nili akan memenuhi syarat untuk ujian akhir. Xiaoyu pun pergi. Dia berkata kalau dia tidak akan kembali untuk menemui Ninggar dan Xiun. Nili bergumam, habis babak belur oleh Dewa Kematian, dia sampai tidak berani menemui yang lainnya, dan buru-buru pergi. Orang itu benar-benar kuat. Nili juga tidak mengetahui asalnya. Meskipun Nili sudah menyelamatkannya beberapa kali, tapi itu tidak menutup kemungkinan kalau dia membalasnya dengan cara yang buruk. Nili masih mempunyai kebiasaan berpikir negatif kepada orang lain. Nili pun memasukkan armor di tangannya. Kemudian dia melihat telur yang ia bawa. Telur itu telah menyerap banyak kekuatan hukum, tapi telur itu masih belum menetas. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.